wah gokil sih gitu. Jadi kita waktu itu mau announce kita konser yang buat 2 Februari 2025. Jadi kita mau ke Bukit Bintang tuh emang terkenal ada kayak basking pengamen area gitu yang emang udah terkenal. Itu tuh kita cuman mau datang announce doang gitu. Berapa sih kayaknya 5.000 6.000 orang ya? 3.000 orang udah nungguin dari sore gitu. Tempat umum itu tempat umum ya. Gue kan kalau gue kenal juga sebagai penyanyi R&B gitu kan kalau dulu terus dulu sebelum gue manggung sama lo pada nih gue udah manggung sama dia. Iya, jadi nanti tanggal 2 Februari 2025 kita main di Kuala Lumpur di namanya Axiata Arena. Itu capacity-nya 12.000. Terus kemarin sih katanya udah 90%. Jadi sekitar 10.000 udah terjual ya. Oke, Opal Gengs, hari ini kita barengan sama Niji. Halo gengs. Hai. Wah, ini gue lagi ngebuka YouTube channelnya Niji Official gitu kan. Dan gue lihat di sini kayak new face, new chapter, new album. Sedap. Gila. Kalau boleh tahu berarti Niji tuh udah berkarya berapa tahun ya sekarang ya? 23 tahun. 23 tahun. Februari besok 23 tahun total kita ada di dunia. Ada di dunia. Niji maksudnya. Di ini industri musik Indonesia. Industri. Nice. Dan setelah 23 tahun, kalau gue setiap ngelihat manggung gitu kan, pasti ada di satu acara atau mungkin lagi di di panggung gitu. Gue selalu ngelihat kayak live show-nya Niji itu selalu all out gitu loh ya. Ya kan greget lah jatuhnya. Nggak capek-capek gitu ya kakak-kakak ya untuk terus ya ada di panggung gitu ya. Harus dong. Kalau capek panggung emang ya. Emang band panggung sama kalau capek bahaya nanti. Kerjaannya kan itu ya. Karena nggak ada saldonya. Iya, ya kerjaannya itu masalahnya. Jadi nggak boleh capek. Nggak boleh capek ya. Tapi beneran sih kalau ngeliat kayak kita manggung gitu, itu di tiap kota mau kotanya repeat lagi, tapi energi penontonnya pasti beda. Itu yang bikin selalu happy. Menurut gue itu yang nggak bisa dibeli. Gitu. Itu yang nggak bisa dibeli. Ngerasa itu. Ya nggak Bil? Kalau manggung gitu kan. Dibalikin. Tapi lebih greget gitu loh kalau gue ngelihat memang itu luar biasa banget sih teman-teman. Dan kalau Bang Ubay ini kan gue sering banget ngeliatnya di GBK People gitu kan. GBK People. Iya udah lama nih kemarin. Olahraga gitu kan. Tapi menurut lo kayaknya karena olahraga juga ya. Jadi kalau di panggung tuh all out juga ya gue ngerasa. Soalnya menurut gue syarat sukses itu pertama lo harus sehat. Jadi ya gue pengennya menjadi orang yang sukses ya. Amin. Band gue juga sukses. Jadi ya kita harus sehat. Betul. So talking about this new face in Niji gitu ya. Jadi boleh cerita dikit gak sih tentang kenapa sih akhirnya mau membuat wajah baru atau mungkin sebuah chapter baru di perjalanan Niji setelah 23 tahun. Gantian. Belum tadi ini. Gantian. Biar mic-nya nyala. Tadi kan udah. Tetap enggak. Iya sebenarnya sih ini bukan berniat untuk mengganti semua atau enggak. Lagu lama kan tetap ada, tetap karya kita. Betul. Cuman ini sebenarnya lebih ke rebranding aja, rebranding karena ini album pertamanya sama Ubay, album perdana. Dan ini juga album ini hasil dari manifestasi kita, terus udah juga proses pencarian titik temu antara Ubay dan teman-teman semua di sini. Jadi kan yang biasanya tuh kalau orang mengalami pergantian vokalis, biasanya itu orang bisa dibilang malas untuk ngikutin prosesnya. Ada proses juga. Karena kan gini, Ubay kan juga seorang manusia, seorang vokalis. Jadi kita juga harus tahu, Ubay maunya juga apa. Jadi nggak bisa juga band, lo pokoknya ikutin yang lama, gue nggak mau tahu gimana, walaupun lagu lama, lagu pokoknya harus ikutin. Nah, nggak boleh begitu. Tapi kan untuk titik ketemu itu kan perlu proses. Dan itu nggak sebentar. Ada trial and error segala macam, makanya kita rayakan aja dengan album New Face, New Chapter. Itu perjalanan baru yang menurut kita itu kita maunya lihat ke depan aja deh. Nggak melihat ke belakang gitu. Wah, perfect banget. Dan gimana untuk setelah masuk ke Niji dan pastinya ada banyak bukan cuma perubahan tapi harus saling kompromi gitu kan ya. Ubay punya kompromi. Iya. Ubay kan kalau gue kenal juga sebagai penyanyi R&B gitu kan kalau dulu terus sebelum gue manggung sama lo pada nih gue udah manggung sama dia.
Soalnya kan labelnya sama dulu kan. Yang bikin musiknya sama kan. Iya kan? Yang 3 huruf itu kan. NSG. Tapi di situ gila. Tapi gimana setelah masuk ke Niji gitu kan? Bagaimana prosesnya, Pak? Ya gimana ya, setelah 6 tahun perjalanan ini tuh ya, awal sih pasti berat ya, kayak apalagi lo menggantikan posisi di vokal gitu. Jadi vokal tuh kan kayak ibaratnya kayak yang represent mereka berlima ini. Jadi Betul. gue adalah manusia yang berproses, jadi waktu awal gabung pun banyak lah namanya kurang-kurangnya, terus belum bisa apa ya, belum bisa klop gitu. Oke. Tapi kan Adaptasi. Iya, adaptasi. Iya. Tapi kan gue nggak pernah stop untuk belajar. Iya. Sama kayak waktu gue dulu manggung lah. Jadi memang harus apa ya, power harus ada. Iya, Terus latihan apa ya, latihan. Koreonya ya. Wah, koreonya juga Iya, perlu. iya. Terus Koreonya gimana? beda-beda. Soalnya beda perform dulu gue, sekarang tuh kayak apalagi ngeband tuh kan ada temennya di manggung. Jadi lo kan manggung nggak sendiri nih. Iya, Belajar iya. juga gimana ya interaksi di atas panggung. Gitu. Betul. Dan pastinya disitulah akhirnya masuklah di situ selama 6 tahun gitu kan, belajarnya, sekolahnya, biar bisa bareng-bareng, biar bisa kompak gitu kan. Dan at last keluarlah nih sebuah karya baru. Logonya juga ini logo baru kan ya jatuhnya kan. Betul. Ini ada arti sendirinya kah warnanya hijau ungu ini? Sebenarnya ijo ungu itu adalah ini turunan dari warna-warna yang kita udah pilih gitu untuk perjalanan dari dari kita rilis album ini sampai ke depannya gitu. Oke. Jadi kayak warna-warni apa ya? Oh, jadi fresh gitu gue ngerasanya bahwa Ya, Niji memang jadi itu makin dituju fresh. Benar-benar. Apa ya? 3 words-nya bold, expressive, energetic gitu. Kalau kelihat manggung pasti kayak gitu tuh. Kalau sebenarnya ini karena Randy gak ada ya, ini gue mewakili Randy lagi. Iya. Jadi waktu itu dia bilang Magiku Hibiniu gitu kan. Jadi kenapa kita pilih warna ungu? Kata dia itu gue sekarang menjadi pelengkap dari spektrum warna itu. Jadi gitu. Kurang lebih tuh. Ya kayak gitu Kayak lah. gitu penjelasannya gitu. Iya. Wah keren sih. BTW tadi Bang Randy ada juga kesini. Iya. Bagi kepala makanya. Beda event ya. Iya betul. Tapi kalau ngomongin tentang band gitu ya, tadi siang juga sempat diomongin kan dia lagi promo film yang tentang ngeband juga gitu kan beliau. Nah terus katanya iya ya susah ya ngeklopin satu band jadi satu gitu. Ibaratnya mungkin harus ada banyak hal-hal yang dilakukan kayak misalnya nongkrong lah, ngobrol lah gitu. Nah kalau misalnya kakak dari Niji ini sering nongkrong di luar panggung nggak sih atau mungkin selain ada di studio gitu? Ya itu yang lagi emang di chapter sekarang tuh yang hilang waktu itu kembali lagi ada nih gitu. Jadi yang 6 tahun belakangan ini kita mulai memperbaiki lagi, terus kita udah mulai dari COVID lewat akhirnya kalau Randy juga bilang Randy lagi ya kabelnya yang kusut dibenerin dulu. Gitu. Tapi istilah-istilah dia gampang nempel ya ternyata. Iya ternyata ya. Iya. Itu tuh benar gue rasain karena ketika gue masuk waktu itu tuh gue bingung nih. Ini kita akan ada nongkrong bareng atau sering latihan gitu tuh waktu awal gue masuk itu jarang banget. Kita akhirnya cuman langsung schedule ada manggung di sini. Jadi ketemunya cuman pas perjalanan kita pas manggung di luar kota gitu kan. Jadi tapi sekarang alhamdulillah gue rasain tuh beda banget nih setelah dari COVID ya. Iya abis COVID. Setelah COVID tuh malah akhirnya kita harus mau gak mau harus sering ngumpul nih. Gak usah main musik dulu deh. Lo ngobrol terus kita kan kayak gue pun juga butuh dong waktu untuk bonding sama mereka berlima gitu. Betul. Istilahnya tuh playgroundnya dibenerin, tempat mainnya, tempat nongkrongnya, gitu. Kabelnya dilurusin lagi, nyoloknya, nih bener nih gitu. Oke. Sekarang nggak cuma kita berenam doang, kadang kita kumpulin semuanya, tim produksi. Satu-satu kita bahas gue kurang apa, gue harus kayak gimana, terus saling evaluasi. Ya namanya sebuah keluarga kan, lo harus saling menguatkan, saling mengingatkan, terus saling
saling jaga semuanya lah. Iya, Komunikasi nggak boleh cuman sekedar kerjaan doang lah. Iya, gitu. iya. Soalnya menuju si album Kata Manifestasi Hati itu ternyata dari perjalanan kita berenam ini kita curahkan gitu. Jadi ternyata emang yang harus dibenerin tuh ya tadi tongkrongannya dulu. Baru bisa melaju gitu. Biasanya anak band tuh emang sukanya nongkrong kan, ibaratnya ide-ide datang tuh pada saat lagi nongkrong gitu. Jadi semoga dari situlah bakal keluar juga karya-karya yang baru, karya-karya yang lebih fresh gitu. 23 tahun cukup lama manggung lagu yang memang udah hits di luar sana dan pasti yang baru yang akan keluar. Gue pengen tahu satu-satu dari personal Niji, apa lagu favorit lo yang dibawakan pada saat lagi manggung? Boleh silakan. Satu-satu beda-beda. Dari kemana dulu? Dari belakang. Oke, silakan. Akhir-akhir ini ya. Iya. Kayak lagi demen Ku Takkan Bisa. Kenapa itu? Happy aja gitu. Jumpy, terus happy. Easy. Iya. Moodnya tuh uplifting. Oke. Gitu. Enakan tuh kalau misalnya favorit itu karena ngebawainnya gampang atau memang karena orang-orang tuh kayak wah selalu energi dari penonton itu yang suka gitu. Ya gue suka energinya, terus kolaborasi riff antara gue sama Rama. Jadi kayak gue kan penikmat ya kita berdua suka ngulik sound sound gitar detail gitu. Jadi ya dengerin riff itu dengan sound yang udah kita racik tuh di panggung enak. Oke, berarti pengen memperlihatkan apa ya jadinya disitulah ya. Nah, kita udah masak nih di dapur, sekarang kita suguhin. Wah, boleh. Lanjut. Oke, kira-kira apa nih lagu yang kalau gue sih nomor 1? Hapus Aku. Oke, Hapus Aku. Kenapa tuh? Udah pasti loncat-loncat. Nah, itu. Udah pasti loncat-loncat. Kamu udah nggak boleh. Iya. Ya, maksudnya penontonnya loncat-loncat. Melihat teman-teman loncat-loncat dan senang happy gitu ya. Saya loncat-loncat dalam hati. Oke, iya. Tapi memang gitu ya, ngelihat teman-teman yang lagi nonton happy tuh kayaknya ada rasa gimana gitu. Setidaknya purpose kita terjadi gitu loh. Oke, iya. Ngasih energi ke mereka. Nice, dan nyampe gitu kali ya ke sana ya. Oke, siap. Lanjut. Lanjut sana dulu. Oke. Kalau gue akhir-akhir ini paling suka bawain lagu yang paling baru sih. Oke. Karena gue haus jam terbang. Oke. Jadi makin sering dibawain makin mantep kan. Nah jadi gue kalau bisa itu lagu dibawain setiap saat setiap detik gitu. Jadi satu lagu 10 kali gitu ya. Jadi biar gue bisa acak-acak tuh lagu. Drumnya. Emang suka gitu ya ngaransemen ulang, suka dikulik-kulik, diotak-atik. Jadi kadang gue rekam tuh bukan buat narsis, tapi gue bener-bener memang kayaknya di sini bisa gue ganti nih ya, lebih oke nih gitu. Gue orangnya demennya gitu. Jadi haus lagu baru kalau gue. Benar. Kayak ibaratnya teman-teman juga kayak wah kok yang direkam sama yang di sini beda nih gitu kan, suka ada surprise-nya, elemen of surprise-nya. Oke, silakan lanjut. Kalau gue ada dua ya sebenarnya. Kalau di sekarang ini ya, sebelum kita ngomongin lagu baru ya, ada dua. Yang pertama gue Heaven. Jadi Heaven itu sebenarnya buat kayak sisi gue sama Ariel seorang gitaris tuh buat gitar banget ya. Gitar banget. Lagunya gitar banget. Dan orang tuh banyak ngetekin main solonya Ariel di situ. Terus kita juga ada ya di situ lagu yang momennya tuh jarang dibawain. Jadi emang harus momen event tertentu. Jadi tuh jarang. Jadi ketika dibawain tuh kayak wah ada Heaven nih repertoire gitu. Kalau yang satu lagi gue Rahasia Hati gitu. Karena Rahasia Hati itu juga sebenarnya lagu dari tahun 2010 ya. 2010 ternyata di zaman sekarang malah naiknya di zaman sekarang. Dulu nggak pernah dibawain. Oh gitu. Iya, naiknya malah di zaman sekarang. Sering lihat TikTok ya. Iya makanya. Dan itu yang nyanyi anak SMA, SMP sama kuliahan. Itu lagu 2010 ya. 2010. Tapi yang new version rame banget. Iya betul. Jadi menurut gue dua lagu itu kalau gue ya gitu. Jadi kayak fenomena ini 2010 lagunya kok ini baru naiknya sekarang ya gitu. Iya, itu gue sering banget sih ngelihat itu kayak misalnya teman-teman yang lagi ada di sekolah atau mungkin anak-anak ibaratnya bocil lah gitu kan jatuhnya. Padahal kayak lu kan kagak ada pasti di gua. Makanya kalau kadang-kadang kalau Ubay nanya nih, misal ada yang nonton film 5 cm nggak semua jawab juga karena nggak relate nonton filmnya, tapi orang dengerinnya potongan-potongannya gitu, nggak semuanya bisa jawab.
Tapi ini gue boleh jujur gak? Gue boleh jujur gak? Gue belum kelar lo nonton film itu. Maksudnya sama kan banget sama kan. Iya, Jadi iya. ternyata kalau Ubay nanya ada yang nonton film 5 cm nggak? Jadi kalau Nontonnya di end ya kamu jadi ya? kalau Gue dia- gak mau ada yang nanya. Abang nonton ya? Gue nonton tapi belum kelar. jadi kan sama berarti kan orang nggak nonton semua filmnya tapi lagu itu tiba-tiba Nonton di naik aja out of Bener, nowhere gitu mungkin bener, dari bener. TikTok dari Mungkin mana relate gitu. liriknya kali anak sekarang. Relatable. Merahasiakan Iya. yang dia kagumin gitu kan. Tapi ingat gak sebelum lagu itu, maksudnya akhirnya jadi banyak yang tahu, terus banyak yang request lagi. Waktu ingat banget gue 2020 itu gue request lagu itu karena permintaan dari seseorang. Jadi akhirnya gue insist gue harus bawain lagu Rahasia Hati. Padahal Oke. itu lagu sebenarnya agak lumayan susah sih untuk dibawain Iya, gitu iya, kan. iya. Dan gue pun key-nya gue turunin kan, jadi di G lah. Kayak. Iya. Dan ternyata sekarang jadi ini apa namanya? Jadi lumayan Andalan satu Q, andalan. andalan Tapi Q. bener loh, kalau Iya. kalau yang tadi kita mainnya di SMA SMP atau di kuliahan Lagu tuh wajib. itu jadi lagu yang super Tunggu. ditunggu Ditunggu-tunggu itu malah. malah iya. Wah, gokil. Yaudah ntar gue kelarin deh nontonnya deh. Jadi lo bisa cerita ya? Iya. Nggak, lo bisa cerita gini. Gue soalnya kalau nanya gue gak takut kalau ditanya balik. Lain kali kita tanya balik ya. Tapi berarti kalau buat lo apa, Bay? Kalau gue sekarang ini walaupun belum banyak ya, belum banyak kita bawain baru 2 kali lah kalau manggung. Gue suka lagunya dia nih. Lampu Hati. Lampu Hati. Lampu Hati. Ini bukan promo ya. Jadi Iya. ini gue ngerasain karena ini challenge buat gue. Belum bisa dapet ininya. In the zone-nya di panggung. Oke. Ini gue juga suka tuh videoin Iya kan? pas kita perform. Iya kan? Gue evaluasi apa ya Evaluasi. yang kurang, apa yang perlu gue benahin ketika gue perform, gue Iya. sampein lagu ini ke para pendengar kita yang datang gitu kan. Bener-bener. Ya, itu masih jadi challenge gue nih, gimana caranya gue taklukin lagu itu. Wah, oke. Kalau kayak lagu Hapus Aku, gue udah bisa. Lagu Rahasia Hati udah. Iya. Tinggal ini nih yang belum nih, Lampu Iya, Hati. iya. Itu 6 tahun tuh kan sekolahnya tuh kan. Belum berhasil lagi nih Iya. sampai sekarang. Kalau SD udah lulus tuh kan jatuhnya gitu. Tapi kalau orang nonton Hah? bagus-bagus aja, tapi cuma kita doang yang bikin ribet kan? Oh, maksudnya tuh kayak gitu. Iya, Kita doang merasa ya Oke. Iya, ya kita merasa soalnya belum dapat, tapi kalau orang nonton wah bagus Oh, gitu benar, kan. benar, Point of view-nya benar. lebih detail kalau kita kan. Betul. Ya namanya juga Musisi, kan iya, jatuhnya, seniman gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang lagu-lagu baru nih. Wah, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang Lampu Hati gitu. Atau mungkin let's talk about the album first deh gitu. Manifestasi Hati gitu kan. Boleh cerita dikit nggak sih tentang konsep di balik itu dan pastinya apa artinya dari manifestasi hati itu sendiri? Boleh silakan. Andro. Silakan. Silakan. Bentar mikir. Ya. Lupa. Gue tiba-tiba gugup. Ya. Itu gugup. Jadi tuh perjalanan kita selama kurang lebih 6 tahun di formasi kita sekarang Iya, ini gitu iya, kan. iya. Sekolahnya Iya. ibaratnya Ubay sekolah 6 tahun Iya. dan akhirnya album ini pecah telur gitu. Itu Iya. dari kita semua, dari hasil perbaikan juga di perjalanan, ada masa-masa Covid dan lain-lain, semua hubungannya jadi kabel-kabelnya lurus baik. Akhirnya kita masing-masing punya curahan hati yang jadinya sebuah karya di manifestasi hati. Jadi itu udah manifestasi hati dari kita berenam, ya jadilah sebuah album Yes. kita ini gitu. Yes. Sebenarnya banyak lagunya sama Ubay udah ada 6 single gitu. Oke. Jadi kita nggak masukin di album karena benang merah di manifestasi hati tuh lagu-lagunya udah emang udah beda gitu. Jadi biarkan itu menjadi katalog kita aja sih. Perjalanan gitu. Oke. Gitu. Kalau Gitu, jadi intinya ini album doa-doa kita semua lah gitu. Dapat. bagus tuh, bagus Oh, tuh iya, ya. iya. Iya, manifest itu kan ibaratnya ya, yang kita pikirkan, yang kita ulang-ulang terus, yang kita harapkan gitu kan, termasuk juga Waktu doa itu jawaban gue kita. tuh apa ya? Gue sempet dijawab apa gitu. Sempet bagus jawabannya. Kan bagus tapi habis itu blank. Ini kayak Laper apa ya. Rangkuman inilah Perjalanan. proses kita selama kurang lebih 6 tahun dengan 10 lagu ini, dan gue yakin kita udah crafting 10 ini tuh sebenarnya lebih dari 10 ya lagunya. Cuman akhirnya kita pikirin lagi, oke kayaknya pas tuh di angka 10 ini. Oke. Untuk materinya dari lagu-lagunya, dan semuanya store ini ya materi ya. Iya, Jadi gue pun akhirnya belajar lagi buat nulis gitu di album ini, dan itu yang bisa gue banggakan lah sebagai seorang
musisi itu. Gue sekarang jadi songwriter juga. Bisa menulis. Tapi berarti setiap member itu menyumbang lagu juga di situ ya. Semua lagu Niji memang konsepnya gitu. Oke. Kalau misalnya ini aku baca nih ada 3 single kan yang kita bisa dengerin itu salah duanya, Lampu Hati, Sayang. lagunya Lampu Hati, Andro. Oke. Lampu Hati. Sayang Yang tadi. Sekarang nggak ada. Oke. Randy. Siap, Bang Randi gitu ya. Kalau Lampu Hati sendiri tadi gue denger kan, kita udah denger bareng-bareng juga di Opal Music gitu kan ya. Boleh cerita dikit nggak sih tentang lagu itu sendiri? Oke, lagu itu sebenarnya ada pengalaman personal di mana yang terjadi ketika gue pernah nemuin jalan yang buntu, bener-bener buntu. Tapi kok tiba-tiba ketika gue cerahin aja sama hati gue, kok ada dituntun ya? Nggak sering ke Tuhan, Bro. Hah? Nggak sering ke Tuhan. Hati gue kan ke atas. Parah lu. Hati gue ke atas. Oh iya. Itu jalan buntu waktu itu lo pakai Google Maps atau pakai Waze ya? Habis itu dituntun sama lampu yang di atas. Akhirnya menjadi lampu hati gue. Oke. Cahaya atau biasanya kita sebut nur. Gue dong. Ini dong. Nur. Nur Iya Ubay. kan nur cahaya di Yes. kan ada kita setiap orang tuh punya cahaya di sini Iya, yang dikasih sama yang di atas. Terus kita nyari bakmi itu nggak nemu kan. Ada ceritanya juga. Ini gue Tapi lagu dia emang filosofis banget sih gitu. Parah. Ada kata-kata apa? Matikan cinta, Iya. cerita. tutup cerita. Nah, ini gue boleh tambahin, kita pernah posting, Iya. Niji posting tuh, ada saatnya segala usaha itu tidak cukup. Oke. Jadi perjuangan lo tuh kadang nggak harus lo berjuang terus. Kalau memang itu waktunya berhenti, ya lo harus berhenti. Oke. Jangan dipaksain gitu loh. Iya. Jadi ibaratnya ya udah sometimes we have to Reset. tahu kapan kita harus Tahu kapan. gas, tahu Riset. Iya. Riset Dan lagi, kalau lo riset emang udah lagi. nggak berjalan dan nggak bisa Tahu kapan berhenti. kompromi terus nih, Iya. ya let go. Ah. Yang dulu menguatkan sekarang malah menguji kita kan, nggak bisa terus dong kayak gitu. Iya. Jadi harus, namanya hubungan kan harus apa ya? Timbal balik. Ya gitu. Oke. Ya bisa. Ini ibaratnya dari setiap member berarti tuh ada cerita-ceritanya sendiri. Maybe dari personalnya, mungkin dari cara pandang hidupnya gitu ya. Tapi di sini ibaratnya dijadiin dijadiin warna baru dan pastinya jadiin chapter baru juga di sini. Wah sedap sih. Jadi rilisnya berarti. Kalau rilis full album Manifestasi Hati 17 Januari. Oke. 17 Januari. Jadi yang Desember 2024 ini rilis 3. Oke. Jadi tracknya Lala Song, Lampu Hati sama Zayang. Oke. Gue juga sempet kita tadi off air juga sempet ngobrol gitu kan ya. Niji nih kan bentar lagi bakal konser di negeri seberang dan Solo gue konser. dapet bocoran-bocoran katanya tiketnya udah mau habis nih. Alhamdulillah. Gila loh itu. Bisa cerita dikit gak sih tentang itu? Iya, jadi nanti tanggal 2 Februari 2025 kita main di Kuala Lumpur di namanya Asiata Arena. Itu capacity-nya 12.000. Terus kemarin sih katanya udah 90%. Jadi sekitar 10.000 udah terjual ya gitu. Jadi ini bisa dibilang konser solo pertamanya Niji di Malaysia yang nggak ada siapa-siapanya, yang full memang full konser ya, bukan yang kayak cuman main event sejam, event atau dengan kurasi ada festival dan lain-lain. Jadi pure Niji aja gitu. Wow. Gitu. Gila sih. Dulu belum pernah solo. Belum pernah sama sekali, ini pertama kali sepanjang sejarah first solo concert Niji yang benar-benar treatment dan lain-lain gitu. Wow. Justru di sana duluan, di sini belum juga, di sini belum. Sini duluan. Tapi kita juga kaget sih, maksudnya untuk kayak animo demand, coba Ubay aja ngerasain ya terakhir Bay ya, yang kita di Bukit Bintang itu. Oh, gimana tuh? Wah, gokil sih gitu. Jadi kita waktu itu mau announce kita konser yang buat 2 Februari 2025. Jadi kita mau ke Bukit Bintang tuh emang terkenal ada kayak basking pengamen area gitu yang emang udah terkenal. Itu tuh kita cuman mau datang announce doang gitu. Berapa sih kayaknya 5.000 6.000 orang ya? 3.000 orang udah nungguin dari sore gitu. Tempat umum itu tempat umum ya. 3.000 orang udah nungguin. Jadi kita kayak melewatinya aja tuh untuk
ke pusat kayak baskingnya tuh susah banget gitu. Gila. Sampai segitunya ya. Gue juga sebenarnya nggak percaya. Gue baru pertama kali soalnya kayak gitu di sana. Nggak nyangka sih gitu. Bless lah ya. Bless banget sih. Gitu. Iya, gue dulu juga sempet ketemu sama orang di kereta gitu, orang Malaysia taunya Niji. Gitu kan, orangnya taunya lagu-lagu kalian gitu kan, yang memang oh iya ya ini loh yang mungkin kena di hati mereka gitu kan, dan itu yang mungkin sampai sekarang, dan bahkan ya ini masih agak lama gitu kan konsernya, tapi udah 90%, itu luar biasa sekali, keren banget. Kita juga nggak nyangka sih itu. Amin. So berarti konser, album gitu kan, 2025 boleh dikasih bocoran dikit bakal ada apa aja? Konser, album rilis, berarti ritualnya kita harus adain showcase juga, mungkin keliling Indonesia juga, terus juga karena ini semuanya serba baru ya, new chapter, new brandingan baru, jadi nanti akan ada merchandise baru. Terus kalau orang nanya akan dikeluarin ke CD atau kaset nggak sih bang gitu, fisik ada lah gitu. Kita nggak tahu antara vinyl, kaset atau CD, tapi yang jelas ada, karena enak semuanya serba baru, jadi kayak ibaratnya transformasi rebrandnya tuh ya jelas semua sih gitu. Oke. Nice. Boleh dong kasih tahu untuk Opal Gengs yang mungkin lagi menonton kita gitu kan. Mereka bisa mendengarkan 2 lagu di Opal Music, yaitu Lampu Hati dan juga Sayang Sayang. Jadi boleh ajak teman-teman Opal Gengs untuk mendengarkan 2 lagu itu di Opal Music. Silahkan di kamera yang ini. Silakan. Halo Opal Gengs, kami dari Niji. Jangan lupa dengerin lagu Lampu Hati dan Sayang Sayang di Opal Music. Let's go!